Boleh. Oke guys, welcome back to channel Luat Huristak. Oke, sebelum kita buka, salam dulu ya kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab pula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Oke guys, di sini dalam kita mungkin bicara tentang marga lah ya. Tentang marga, ya memang. Saya sebagai ya tapi perkenalkan dulu lah. Oke. Namanya siapa kan gitu kan, ini kan channel aku kan gitu. Siap. Jadi perkenalan dulu namamu, nanti aku juga perkenalan lah gitu. Oke, siap. Ya kan kita kan mau ngomong tentang marga, jadi harus tahu juga nama sama marganya. Siap. Oke, namaku kurang lebih siapa ya? Husein Alivia Siregar, marga Siregar, ya. Siregar Dongoran. Batak Angkola. Dan ini mungkin tidak asing dan tidak bukan lah ya, udah diketahui secara pihak umum di Padang Laos, di Kabupaten Padang Laos ya kan, udah terkenal kali pun. Ya, jadi kalau namaku lebih kurangnya Ahmad Jafar Hasibuan Botung. Oke. Batak Angkola juga, siap. Jadi gini Lek kan, kita mau ngebahas tentang marga tadi. Jadi marga di sini kan erat kaitannya dengan orang-orang Batak. Pokoknya asalkan marga biasanya orang lebih cenderung mikirnya itu Batak kan gitu. Iya. Nah, Batak kan juga ada banyak kan. Nah, jadi banyak. Jadi tentang marga ini, kau kan marga Siregar, aku kan marga Hasibuan nih ya. Iya. Jadi kita mau ngebahas tentang marga yang dipakai oleh orang-orang Batak Angkola. Siap. Jadi ada sebagian itu kan, apalagi ada kakak tingkatku lah ya kan. Iya lah. Kakak tingkatku itu dia itu nggak nyantumkan marganya. Itu belum kayak mana itu? Padahal dia Batak. Itulah memang. Sekarang memang masalah marga itu menjadi fenomena, tapi fenomena yang nggak terlalu dipikirkan orang. Tapi memang sebenarnya fenomena yang bisa kita bilang menjadi masalah besar bagi keberlangsungan marga-marga di sana. Maksudnya untuk anak didiknya nanti lah ya, iya. Untuk keturunannya ya. Karena kan bisa lah kita bilang kalau marga itu adalah sebuah kebanggaan, sebuah jati diri. Jadi kalau ada marga dia itu jati diri dia sebagai orang Batak. Nah kalau dia orang Batak dia harusnya bangga. Masalahnya gimana tadi kalau yang ini? Mencantumkan marga. Iya. Nah, itu memang menjadi masalah memang itu yang aku lihat juga sekarang itu ada masalah juga bagi orang-orang di kita. Bahwasanya marga-marga itu gak mereka cantumkan. Tapi menurutmu gimana? Menurut tadi itu memang masalah itu. Kenapa gak dicantumkan? Menurutmu gimana itu? Kalau menurutku ya, kalau nggak dicantumkan itu mungkin balik kepada diri sendiri. Iyalah ya. Kepada diri sendiri. Mungkin menurut aku kita dilahirkan secara Batak itu anugerah terbesar. Iya. Selain memeluk agama Islam kan, dari suku Batak itu keuntungan yang besar lah. Iya. Selain kita mempunyai marga tersendiri, mungkin persaudaraan kita itu mungkin lebih jauh lah daripada suku yang lain. Iya. Ya, gara-gara marga itu juga ya kan? Gara-gara itu juga. Mungkin sesama Siregar gitu kan, mungkin lebih dekat lah persaudaraan daripada yang lain. Padahal dia itu nggak bersaudara sama sekali kan? Sama sekali nggak mengenal siapapun gitu. Penghubung mereka itu hanya karena ada marga, karena sama marga gitu. Betul. Kalau kami sama marga kan tentulah kami satu opung. Iya, benar. Dari opung yang sama. Betul. Itu jauh ke sana kan gitu. Tapi kayaknya ada nggak itu untungnya ya? Untungnya kalau nggak dicantumkan marga. Kalau menurut aku sih tergantung sih. Tergantung kadang tak ada mungkin unsur-unsur politik. Ya mungkin bisa jadi kan ada juga. Dia kan dia tinggal di daerah-daerah yang enggak suka dengan ada yang namanya unsur-unsur suku di nama dia. Mungkin itu menguntungkan bagi dia kalau nggak dicantumkan. Betul juga sih. Iya. Tapi kayaknya walaupun menguntungkan, kalau dipikir-pikir selain itu apa lagi sih menurutmu? Apalah itu? Mungkin ya. Kalau nggak dicantumkan itu mungkin dia lebih leluasa lah. Pandangan orang kan. Iya. Soalnya kan kalau orang Batak ini kan dikenal secara gimana ya, solidaritasnya tinggi. Iya. Mungkin nanti kalau dia
memimpin suatu amanah gitu, mungkin nanti dia merekrut semua Batak barangkali, ya kan? Iya. Itu sih sebenarnya. Jadi karena mereka semua Batak kan nggak bagus juga. Nggak bagus mungkin. juga sih Jadi sebenarnya. makanya nggak dibuat marganya ya. Iya, dibuat marganya. Tapi sih kalau dipikir-pikir sih antara keuntungan dengan efek di situ, efek yang unsur-unsur efek negatifnya. Minum nggak ya? Ya minum lah, nggak apa-apa. Nah ini, ya aku minum juga nasi. Tertarik pula aku jadinya. Oh iya guys, ini kita disponsori oleh Thai Milk. Tapi kayak gitu lah ya. Ada bakso Thailand lah ya. Ya icitan. Katanya jutaan rupiah dia. Bakso kita. Tapi kayaknya ruginya juga ada kalau nggak dicantumkan marga itu. Ada, banyak lah. Banyak. Aku menurut aku lebih banyak ruginya daripada untung. Nah, Ibaratnya lebih banyak mudaratnya lah. mudaratnya ya daripada Ini persepsi kita ya. ya persepsi kita. Persepsi kita guys. Jadi kalau semuanya nggak dicantumkan masalah, nggak dia cantumkan marga dia di situ, takutnya pertama dia itu orang susah untuk mengetahui dia itu Batak apa enggak. Betul. Walaupun memang dari cara ngomong dan juga dari muka mungkin bisa tahu juga orang ini Batak kan Iya, gitu. iya. Tapi karena nggak dia cantumkan, orang-orang lain juga yang masih sama-sama Batak agak segan juga ngomong sama dia. Iya, betul. Karena ada kalau kita tahu sama-sama Batak, jadi kita ngomong juga agak lebih mudah sebenarnya. Itu mudah betul. Ditambah lagi kalau semuanya terjadi sesuatu sama dia, entah dia di tanah rantau, ada orang Batak di sana, karena sama-sama orang Batak kan bisa jadi dia ngebantu Ya juga sih. untuk menyelesaikan masalah entah apapun gitu kan. Kalau misalkan nggak dicantumkannya nih ya, Nah, aku masih bingung. Kalau misalkan apa tadi kamu tanya? Apa tadi? Lupa aku cu. pertanyaan yang inilah yang mungkin tadi kamu tanyakan selain daripada ini. Kayaknya masalah antara orang yang nggak mencantumkan marga yang tinggal di desa atau yang di kota. Iya, soalnya gini, banyak kan itu kan orang-orang itu kan udah pindah di kota kan. Mungkin logat-logatnya pun udah beda lah. Mungkin merantau gitu kan. Jarang lah orang itu pakai marga gitu. Pakai marga pun mungkin nggak pala dia pakan kali. Iya kan. Tapi Ada juga di desa gitu Ji. ada juga. Dia pun di desa, walaupun tanah kelahiran dia kan Sumatera Utara, nggak cantumkannya juga. Memang ada juga sih, tapi fenomena ini kayaknya bukan hanya fenomena orang-orang kota, tapi orang-orang yang berada di pusatnya itu, di mana marga itu aslinya, lahirnya. Ia pun nggak mencantumkan sebenarnya. Ada beberapa juga, tapi itu kayaknya sebagian kecilnya saja yang mungkin dari opini-opini publik merasa bahwasanya memang unsur marganya di sini menjadi penghambat bagi mereka. Mungkin karena mereka juga nggak merasa bahwasanya mereka itu adalah orang-orang Batak. Batak kan identik dengan marga. Mungkin mereka nggak merasa Batak juga, makanya mereka nggak mencantumkan. Iya. Ada juga lah. Ada gitu ya. Kalau istilahnya di sini sebenarnya seperti yang aku pantau-pantau gitu ya kan. Itu ada istilah untuk orang-orang yang tipe-tipe gitu. Apa namanya? Istilahnya bukbak. Apa itu bukbak? Bukan Batak. Bukan Batak ya. Soalnya dijualnya gitu kan. Soalnya kan itu kan, tapi rata-rata sih kayak di daerah kita ya. Batak Angkola ya. Misal lu mencantumkan marga. Mencantumkan. Tak kemanapun merantau selalu mencantumkan marga. Tapi kita ketahui itu banyak kayak Batak ini ya, Batak Angkola, Batak Mandailing. Ada 6 le. Ada 6 ya. Ada 6. Batak Angkola. Ada singkatannya. PKS TAM. PKS TAM ya. Kebanyakannya Pak, Karo, Simalungun, Toba, Angkola, Mandailing. Oh ya, Mandailing ya. Nah, tapi mungkin ini bukan untuk, ini kan dari pendapat pribadi gitu ya kan. Nah, yang Mandailing ini sebenarnya ada beberapa golongan orang yang mengatakan bahwa Mandailing ini bukanlah Batak gitu. Nah, mungkin salah satu contohnya bisa mungkin untuk dipahami sementara bahwasanya mereka inilah orang-orang yang bukbak tadi bukan Batak itu. Bukan Batak. Nah, karena ada beberapa nggak bisa kita nafikan itu. Iya, soalnya dari kita sendiri lah ya.
kawan kita sendiri ya. Iya. Soalnya Mandailing ini ada pengertiannya kalau yang mereka paham, yang ada orang-orang paham itu juga. Mandailing, mande hilang dari bahasa Padang-Padang gitu, Minang-Minang gitu. Mande kalau nggak salah anak ya kan. Mandailing hilang. Jadi anak yang hilang, Mandailing gitu. Jadi lagi juga memang mereka lebih ada juga kecontohan mereka kayak orang-orang Mandailing juga. Walaupun mereka itu Batak Gitu ya. Tapi menurutku gimana ya? Sangkan kayak SB gitu aja kan. Iya. Mereka itu mungkin orang-orang besar, mungkin nggak orang-orang besar sih. Ada sebagian orang itu pengen kayak kita ini. Iya. Ada pewarisnya itu kan, pewaris namanya. Iya. Susilo Bambang Yudhoyono. Siapa namanya? Agus Harimurti Yudhoyono. Kan itu kan kayak suatu marga lah, suatu keturunan gitu kan. Iya. Bahwa orang itu adalah keturunan yang sama gitu. Tapi aku itu kenapa ya? Kok bisa ya? Sedangkan mereka aja yang nggak punya marga karena dia ada sedikit pengaruh dan juga ada sedikit kekuatan. Jadi nama dia itu dia turunkan kepada anak dia. Betul. Nah, sedangkan kita yang asli, yang Batak ini yang ada marga, walaupun itu nggak berpengaruh nggak ini, tapi tetap ada turunkan. Kenapa ada beberapa orang nggak menjunjung tinggi, nggak apresiasi, nggak bangga gitu. Betul. Padahal kan contoh gitu aja, berarti itu bukti bahwasanya memang persatuan itu sangat penting, bahwasanya identitas itu sangat penting. Sangat penting, betul. Jati diri itu kan gitu. Sedangkan di beberapa wilayah aja, wilayah-wilayah di Indonesia ini, kayak di orang-orang timur, orang-orang di Sumsel ini kan ada marga juga. Bukan hanya di Sumatera Utara ya. Sumatera Utara betul. Saja. Kayak siapa nama itu, nama artis itu? Amanda Manopo. Kulit gitu ya, Rocky Gerung. Betul. Di Sumsel ini aja ada marga-marganya. Betul. Walaupun mereka itu nggak dicantumkan, tapi mereka masih mengiyakan dan masih mengakui, menghormati ada sistem marga bagi mereka. Kalau yang Rocky Gerung tadi kan dicantumkan Nian, bangga dia. Jadi nama Gerung itu naik gitu loh. Kayak pengacara kita lah ya. Kayak pengacara kita, Otto Hasibuan. Hotman Paris Hutapea. Iya gitu. Kayak gubernur kita juga sih sebenarnya. Marga Siregar itu. Siapa? Rajainal. Jadi karena padahal yang jadi gubernur itu si Rajainal dan keluarganya. Tapi yang bangga semua Siregar. Bukan hanya keluarga si Rajainal saja. Iya guys, jadi gitulah ya. Penting banget itu guys. Penting banget memang masalah marga itu. Tapi masalah marga ini masalahnya memang muncul seiring dengan adanya golongan-golongan orang-orang bukbak juga lah. Bukan Batak. Muncul itu juga. Karena banyak juga yang aku temui ya, dia itu merantau tapi masih tetap dicantumkan nama dia, marga dia itu. Iya ya. Ada mungkin sebagian dia itu apa sih? Mungkin nggak sesama Batak ya nikahnya. Mungkin sama suku-suku yang lain gitu kan. Iya. Misal dia itu juga kayak Batak, dia ngambil istri Padang. Jadi anaknya ikut itu dari bingung. Itu lucu itu jadinya. Dia mau ngikut yang mana? Kayak kita nggak merasakan jodoh ini. Iya. Yang itu lah, garis keturunan itu mungkin mulai apalah. Jadi putus di situ. Ya kan? Memang. Mungkin itu termasuk juga penyebabnya ya, unsur kenapa marga itu hilang. Tapi yang pastinya kayaknya kau tetap ya marga itu ya. Marga lah. Ada juga kayaknya kau tambah ya selain di marga itu. Ada lah. Apa Sebagai aku alivia.com. Iya. Alivia Corporation. Halo, kalau cewek namanya Putri Alivia Siregar. Oh, berarti ada Alivia sama Siregarnya ya. Berarti kau ambil dua-duanya deh. Kau ambil metode-metodenya si SBY, kau ambil pula dengan orang-orang Batak. Iya. Istriku nanti ada Alivia juga. Anjay. Oke, Lele, mungkin itulah guys. Itulah masalah-masalah tentang marga ini. Itu mungkin guys suatu penerangan bagi kita lah ya.
Tapi ini menurut persepsi kita sendiri. Iya. Semua orang punya persepsi. Ini persepsi ini kita ambil dari pengalaman-pengalaman. Iya, pengalaman. Terus yang kita lihat bahwasanya memang ada terjadi peristiwa gitu. Oh, siapa? Ya memang betul guys. Iyalah. Oke lah Kalau nggak dari pengalaman nggak kalau juga bikin channel ini guys. nggak akan dibikin ini. Topik ini ya kan. Iya. Topik tentang marga-marga ini. Kita bahas masalah-masalah juga, bukan hanya tentang adat-adat, tapi masalah-masalah di Angkola juga kita bahas. Betul. Yang pastinya kita bangga dengan Batak Angkola. Bangga Batak Angkola. Batak Angkola itu terdiri dari beberapa wilayah. Antara lain Padang Bolak, Barumun, Sipirok, Sidempuan. Nah, tapi kalau nama-namanya Tapsel, Palas, Aluta, itulah. Sidempuan. Dari situlah Angkola-Angkola ini. Kenapa nggak terkenal Batak Angkola? Karena lebih condong penyebutannya kepada wilayah-wilayah mereka daripada penyebutan orang Angkola gitu. Betul. Tapi masih tetap kami bangga dengan Batak Angkola. Kami lah Batak Angkola dan aku Donald Siregar. Sibuan. Siap. Oke, mungkin cukup sekian. Sekian guys. Waalaikumsalam. Don't forget to like, share, and subscribe guys, oke? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawablah, assalamualaikum.